menjadi ojol itu sekarang ya serba salah ya. Kita pengen hidup lebih karena tergiur dengan pendapatan yang tinggi seperti tahun 2015, 2016. Sekarang malah nyungsep. Yang mana hidup makin tahun makin meningkat, biaya hidup makin lama makin naik, BBM, bensin makin lama makin naik, ojol makin lama makin turun. Di awal-awalnya kita tuh ojol-ojol dihargai berapa? 1 kilonya Rp4.000. Sekarang ojol dihargai sekitar 2.000-an. Ya, belum lagi kalau yang masuk paket dari programnya ini aplikator. Per paket dihargai cuma 5.000, 6.000. Belum lagi parkir, belum lagi ini, belum lagi itu. Ya, yang mana nih ojol ini nggak boleh jadi orang kaya nih. Ojol ini harus setiap pas-pasan, kembang kempis, gali lubang tutup lubang, bahkan mungkin emang sengaja untuk jadikan orang-orang miskin. Mungkin. Ini kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun my friend, my bro, my sis, everyone, every time yang menyaksikan video ini, kita akan coba lagi bahas tentang masalah ojol. Yang mana ojol ini mungkin tidak boleh jadi orang kaya ya, tidak boleh punya apartemen, tidak boleh beli Alphard, tidak boleh mungkin pendapatan 2 digit ke atas ya. Karena sekarang pajak pendapatan ojol itu di bawah UMR, men. Menjadi 100.000, 200.000 sehari itu sungguh susah. Walaupun dia dapat 200.000 sehari misalnya maksimal, tapi dipotong bensin, potong makan, mungkin sepulang cuma dapat 100.000. 3 juta. Apakah cukup untuk menghidupi keluarga, sewa rumah, bensin, dan sebagainya? Banyak di luar sana para motor-motor ojol itu udah kembang kempis dah. Ya, tidak terawat, bahkan sering ketika lupa oli, alias olinya sering telat, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ojol sewa molis, karena kalau ojol mau beli motor lari baru atau kredit itu agak susah dealer untuk menggolkan ya, dealer motor, atau mungkin pakai nama orang terpaksa, ataupun kalau nggak molis ya itu tawaran-tawaran yang menggiurkan ini dari aplikator seperti Julo dan GoPay pinjam. Yang mana nantinya ojol hanya capek-capek kerja untuk bayar sewa molis dan untuk bayar Julo dan GoPay pinjam. Nah, ini sekarang ya realita ojol-ojol, yang mana biaya hidup, keluarga, dan lainnya. Belum lagi kepepet ngambil dana yang ditawarkan, belum lagi molis yang mana setiap hari harus sisihkan 50.000. Ya, yang tergiur pakai molis, nggak perlu bikin oli, nggak perlu ini, nggak perlu servis, nggak perlu bongkar mesin dan lain sebagainya katanya kan. Tapi tetap kita harus bayar sehari 50.000. Sakit pun tetap bayar. Nah, kita akan bahas kenapa dibilang ojol tidak boleh jadi orang kaya. Nah, ini kita akan lihat dari Tempo ya. Nih, mengapa pengemudi ojol rentan miskin? Nah, dia rentan banget miskin ya. Ataupun mungkin cukup tapi di bawah cukup. Pendapatan yang di bawah UMR sekarang. Yuk kita bacain. Sudah 4 kali ojol demonstrasi sepanjang tahun ini. Namun agaknya aksi-aksi itu belum cukup. Ya, si Igun, Ketua Garda, mengatakan bertekad kembali turun ke jalan pada Agustus mendatang. Jadi bulan Agustus, ojol bakal turun lagi. Tuh Garda meminta menerbitkan aturan bagi hasil 10% untuk aplikator dan 90% untuk pengemudi, untuk ojol. Permintaan lainnya menghapus argo goceng hingga langganan slot untuk mendapatkan prioritas order dari pemesanan atau pemesanan dari konsumen. Igun mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas persoalan ini karena mayoritas ojol menjadikan pekerjaan ini sebagai pendapatan utama. Ojol bukan solusi kerja jangka panjang, kata Lili, Ketua SPAI, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Profesi ojol bukan penyelamat di tengah sulitnya mencari pekerjaan atau masifnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut dia, yang terjadi justru informalisasi pekerjaan sehingga pengemudi ojol terjebak dalam kondisi rentan miskin. Sehingga dengan status kemitraan, ojol tidak dapat jaminan pendapatan, jaminan sosial, serta aturan kerja 8 jam sehari, sementara beban operasional ditanggung sendiri. Persoalan lain, kata Lili, ada potensi ojol diputus kemitraan atau terkena suspend, alias penangguhan akses sewaktu-waktu oleh perusahaan aplikator. Pengemudi ojol rentan jatuh miskin dan semakin miskin ya. Ya, menurut Next Polisi Yusuf Biwisono mengatakan ojol menjadi pekerja rentan miskin atau prekariat karena hubungan kemitraan yang tidak berjalan seimbang. Aplikator memegang kendali penuh dan memiliki wewenang penuh
sebagai pemberi kerja. Perusahaan pemilik aplikasi berkuasa menetapkan tarif, membuat aturan, menetapkan jenis dan jumlah layanan yang bisa dikerjakan oleh mitra, hingga pemutusan kerjasama. Eksploitasi zaman sekarang, ya, menurut pengamat dari ketenagakerjaan dari UGM, Tajudin Nur Effendi menyebutkan sistem kemitraan antara aplikator atau dengan ojol sebagai bentuk eksploitasi gaya baru. Meski mengklaim sebagai pemberi kerja, menurut dia perusahaan pemilik aplikasi digital tidak pernah menciptakan lapangan kerja. Dia penyedia aja, bukan pemberi lapangan kerja. Karena ojek udah ada pada tahun 60-70 udah ada. Ini hanya penyedia aja. Karena penyedia digital. Tajudin berujar, pengojek sudah lama ada sebelum digital. Belakangan muncul perusahaan teknologi digital yang membuat aplikasi sehingga bisa menggerakkan bisnis layanan transportasi daring. Pola penentuan tarif yang dulu berdasarkan negosiasi pengemudi dengan penumpang pun diambil alih oleh aplikator. Perusahaan penyedia aplikasi pemotong pendapatan sebagai pengemudi sebagai komisi. Nih, kita lihat ya, beberapa contoh dari negara-negara luar, negara-negara baju tentang ojol-ojolnya. Nih, status pengemudi ojol di sejumlah negara. Di Spanyol, pengemudi kurir atau platform seperti Glovo, Uber Eats, Deliveroo secara hukum dianggap sebagai karyawan tetap. Para pekerja berhak atas upah minimum, jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, dan perlindungan ketenagakerjaan lain. Di Inggris, sejak 2021, pengemudi status pengemudi Uber adalah pekerja, bukan kontraktor atau mitra independen. Swiss, pengemudi Uber memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Mereka mendapatkan asuransi nasional. Belanda, tahun 2023, Mahkamah Agung menyatakan status pengemudi platform seperti Deliveroo adalah pekerja formal. Sementara untuk platform lain seperti Uber, status pengemudi masih dalam proses hukum. Singapura menerapkan model hybrid mulai 1 Januari 2025. Melalui platform Work from Works, status pengemudi dan kurir online yang bekerja melalui aplikasi tidak sepenuhnya dianggap pekerja lepas ataupun karyawan tetap. Chili, pemerintah Chili menetapkan 2 kategori dalam kerja platform sejak 2022, yaitu pekerja penuh dan mandiri dengan jam kerja dan hak yang berbeda. Ini kita lihat ya, di negara-negara maju, seperti ojol-ojolnya seperti Glovo, apalagi itu Deliveroo dan lain sebagainya, Uber, itu kenapa berkembang di negara-negara maju. Nah kan dua ojol ini, Gojek dan Grab di Indonesia sangat leluasa dan sangat berkuasa. Bahkan ojol-ojol luar pun seperti Maxim, InDriver itu mengikuti mereka gitu. Andai kan katanya ojol dua ini mau merger atau ojol ini mau cabut, mau hengkang seperti diklaim berita sebutnya ya. Kalau banyak seperti ini dia ancang-ancang hengkang seperti perusahaan-perusahaan di industri. Kita berharap mungkin yang Glovo, Deliveroo ini atau Uber masuk lagi Indonesia dengan sistem memanusiakan manusia. Ya Singapura yang dekat itu memanusiakan. Contoh, ya ojol Grab di Singapura berpenghasilan 76 juta sebulan dengan bonus 2 juta seminggu. Kerja cuma 6 jam. Malahan karena biaya hidup Singapura yang tinggi, ini ojol Singapura ini tinggal di Johor, Malaysia. Berwarga Singapura tapi tinggal di Malaysia. Tiap hari nyebrang perbatasan. Karena Johor dengan Singapura tidak terlalu jauh ya. Mungkin sekitar Bekasi Jakarta lah, atau Karawang Jakarta lah ya, atau Tangerang Jakarta, atau Depok Jakarta. Ya penghasilan 76 juta sebulan. Ojol Indonesia dalam setahun belum tentu dapat 76 juta. Belum tentu. Ya sehari aja dapat 100-200, mungkin sekitar 5 juta. Itu mungkin udah maksimal rata-rata sekarang. Ya, ini yang kita lihat. Dan apa kata netizen tentang ini? Ini kita lihat ya. Inilah ojol dicari karyawan untuk jual bakso. Syarat gerobak sendiri, modal sendiri, keliling sendiri, sistem bagi hasil. Seperti ojol, ya dicari ojol lah itu melamar kerja di aplikator, motor sendiri, modal sendiri, keliling sendiri, cari sendiri. Tapi yang menentukan aplikator, sistem bagi hasil. Dan baginya pun kalau dia masuk program atau slot rata-rata, ojolnya dikasih cuman 5.000, 6.000. Orang bayarnya 18.000, 20.000, 25.000 dan lainnya. Ya, karena seperti ini penumpang semaunya, ojolnya bermasalah, aplikator rakus, pemerintah nggak peduli, sempurna. Ya, inilah perbedaan dari ojol-ojol luar dengan ojol-ojol Indonesia dengan ojol-ojol luar. Nah, sekarang ya banyaknya hal seperti ini ya, kita cuma 2 hal aja ya. Kembali lagi gua tekan di ojolnya 2 hal, suka jalanin, gak suka tinggalin.
cari kerjaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.